Berarti dibuat tahun berapa? 2019. Artinya presiden dan perangkat pada tahun itu tahu bahwa ini adalah agenda terencana. Saya punya dokumennya. Para buzzer, ini saya punya dokumennya. Ayo kita adu data, ya. Saya siap untuk menyelamatkan bangsa ini nih data. Nih, saya punya data. Ya. Saya bukan cuma asal bicara, saya baca semua ini. Ada dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Ya, untuk yang summit tadi ini ada semua. Ayo. Saya sengaja bawa ini karena apa? Ya, bukan. Mereka-mereka itu lah, ini tanda tangannya ini. Yang untuk itu, Development Planning, National Development Planning Agency dari Bappenas. Nih, Head of food State system. Statement. Nih, food. Jadi bergizi, badan gizi nasional sama urusan food. Nah, apapun lah cari itu food. Nah, itu ada kaitannya. Ini adalah agenda global. Agenda 1 tadi, agenda 2 tadi GMO, ya, dikasih makan yang GMO yang sudah olahan. Nah, apa yang akan terjadi secara psikologis terhadap manusia yang memakan itu? Rusak fitrahnya, rusak signalnya, gampang emosi. Bisa emosi gampang tinggi naik, bisa juga gampang tiba-tiba drop. Tidak punya daya lawan. Apa yang bisa mengendalikannya? Frekuensi. Gelombang yang tidak terlihat mata. Jadi ini semua gitu. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi perubahan hormon. Ya. Karena ketika dia masuk, we are what we eat. Terjadi perubahan hormon. Waspada Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti anak-anakmu, terutama yang kecil, yang belum mengenal lawan jenis, tahu-tahu dia suka sesama jenis. Waspadalah. Saya hanya mengingatkan. Syukur kalau ini tidak terjadi. Antisipasi semua rakyat Indonesia sebelum terlambat. Karena sesal kemudian tidak berguna. Saya mau kasih tahu juga ya buat teman-teman sekalian, di luar negeri itu, di Amerika itu mereka sedang menguji bahwa vaksin bisa dimasukkan ke dalam makanan. Ya, nggak tahu akan implementasinya kapan, hati-hati aja. Kalau memang makanan itu sudah dikontrol melalui berbagai macam program, bukan tidak mungkin titipan dari luar pun akan masuk lokalisasi. Bukan tidak mungkin, mungkin. Karena program luar yang harus dijalankan ke sini. Jadi mari kita buka kemungkinan itu lebih lebar daripada kita takut-takut mengungkapkan, tapi anak-anak hancur. Supaya ini kita sudah waktunya sudah sempit, tidak waktunya lagi kita untuk membuai-buai. Untuk mencari bahasa-bahasa lemes-lemes, halus-halus, hanya untuk apa? Untuk kita tetap eksis di layar, tetapi tidak pernah masuk ke lubuk hati atau dari jiwa, tidak bisa membangun kesadaran. Saatnya kita membangun kesadaran. Saya mengajak kepada Bapak Ngaji Roso, ya, tim Ngaji Roso, untuk tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan dalam hidup ini. Waktu kita sangat singkat. Tidak ada waktu untuk bermain-main. Sebenarnya saya juga mulai pahamin juga nih Pak ya. Kalau memang dari makan deh, kita kan memang manusia itu amat sangat krusial sekali, apalagi sekarang ekonomi sengaja dibuat sulit. Sengaja dibuat sulit. Supply chain-nya diganggu. Jadi gitu. Masyarakat menjadi tidak berdaya, ya udah nerima aja kalau memang pemerintah itu yang memberi makan anak-anak saya, misalnya begitu. Yeah. Nah, ujung-ujungnya, nih kalau menurut pemikiran saya, ujung-ujungnya nanti kalau mau terima makanan pun itu harus digitalisasi, harus biometrik, jadi semua itu harus terdata. Jadi mau nggak mau masuk lagi ke sistem Dajjal, sistem digital itu sendiri. Memang ini semua ini sistem itu. Jadi nanti kenapa tiba-tiba muncul namanya Menteri Kesehatan kan? Wah, ini harus begini. Enggak, ini satu rangkaian di mana kejadian tadi menjadi alasan pembenar. Kita harus rapid test. Kita harus begini. Kita harus gini. Nanti kan itu sudah ada itu. Harus masuk kepada tes kesehatan harus masuk ke One Health atau Satu Sehat. Satu Sehat ini adalah nanti sumbernya Payment ID. Ya. Kan kabarnya juga akan diperluas ya Pak ya. Bukan cuma sasaran, bukan siswa aja. MBG juga ntar ibu hamil gitu kan. Udah mereka mau ngomong apa, saya punya
datanya mau kemana, termasuk kita nanti, gitu. Jadi mereka mau kontrol semuanya, dari makanan, dari semua, dari air ya, semuanya gitu. Mereka mau kontrol. Ini sudah ada di sini semua, Ini agenda 2030, ya, sudah ada di sini. Nanti saya berikan kepada Bang Hendra, ya. Nah, digitalisasi ini yang nih, saya harus bawa ini supaya orang semua terbiasa melihat ini. Nih. Nah, ini semua nanti akan terhubung ini, digital ID. Semua akan terhubung. Gitu. Karena apa? Mau dibuat manusia hybrid. Energi tubuh, energi ilahi akan dihubungkan dengan energi buatan yang menggunakan internet. That's why they call it CHIP. Internet Protocol. C-nya apa? Cellular. Hanya hybrid. Nah, kita itulah menjadi manusia hybrid. Itulah kenapa mereka memaksa dengan segala macam program-programnya yang ribet amat, mau meyakinkan rakyat supaya mau menerima, yang intinya apa? Gua lagi nyari jalan biar lu yang pada bego, gua masukin alat ke dalam tubuhmu tanpa kau sadari, dan akhirnya saya bisa mengendalikan tanpa kamu sadari. Sesuai dengan maunya mereka. Gitu. Jadi ada saran nggak Pak, jika memang ini sebenarnya tidak bisa digoyang lagi programnya, ada nggak saran mengenai MBG menjadi lebih baik? Atau nggak ada, percuma. Kenapa saya bilang nggak usah, berhentikan? Biar dananya tidak mubazir, itu penting. Karena yang kita perlukan adalah rakyat mandiri. Kalau rakyat mandiri, dia nggak mau jadi minta-minta. Dia nggak mau juga gitu. Tetapi kalau tetap dipaksakan, saya sarankan kepada orang ini semua. Supaya apa? Tolak. Itu hak kita, itu hak asasi. Dan herannya perangkat-perangkat seperti Komnas HAM diam-diam aja. Menteri Hukum mengatakan bahwa oh ini bukan pelanggaran hak asasi manusia. Wow. Karena jangan membuat definisi-definisi seenaknya saja. Ya, seringkali mereka menggunakan istilah-istilah asing. Jadi baru saya sadar bahwa ilmu-ilmu kita selama ini adalah ilmu pemberian. Untuk apa? Ilmu-ilmu pemberian untuk membuat kita tidak pernah bisa membuka kebenaran apa yang sedang terjadi. Karena sudah diberikan dalil-dalil. Makanya dalil kan, senang berdalil. Nah gitu. Tahu nggak? Senang berdalil. Apa? Senang beralasan untuk menutupi drama. Modus operandi. Dalil ini dipakai untuk menutupi modus operandi. Modus operandi itu apa? Motif drama kejahatan yang mereka lakukan. Kira-kira ada program apa lagi nggak selain MBG yang akan dilokalisasi merupakan yang mandatori dari mereka? Setelah MBG, next apa Pak? Digitalisasi. Itu. Ya, digitalisasi. Ini kan MBG kan sebenarnya bukan urusan perut, bukan stunting, enggak. Mereka aja nggak ngerti stunting kenapa. Jangan-jangan stunting ini akibat mereka diimunisasi. Ya. Ya. Jadi hebat sekali periode per periode, terus kemudian muncullah narasi-narasi yang terorkestrasi untuk membentuk persepsi sehingga terbangunlah opini. Ini permainan intelijen. Narasi untuk membentuk opini sehingga terbangunlah membentuk persepsi sehingga terbangunlah opini. Jadi hidup ini adalah perang opini. Mereka itu kan, nah, perhatikan sekarang ya. Lihat, mereka bekerja lebih banyak di media. Muncul di media. Tapi rakyat teriak nggak tahu di mana mencarinya. Jadi rakyat ini hidup tidak punya ruang. Nanti muncul di hari perayaan. Ya. Perayaan, muncul foto-foto, ya kan? Pesta. Dan sebagainya, ya kan? Cuman itu aja. Dan perhatikan, kenapa setiap acara selama acara-acara formal selalu mereka menggunakan panggung. Panggung sandiwara. Tidak ujuk-ujuk setiap acara ternyata pakai panggung. Gitu. Karena di situ orang diberikan panggung untuk melakukan reality show. Gitu. Reality show seolah-olah nyata, tetapi sebenarnya hanya retorika. Atau bahasa kerennya sekarang, bahasa umumnya adalah omon
omon. Makanya banyak orang yang sudah jadi pejabat, ya, disumpah. Sumpahnya, sumpah omon, omon. Ya, semua berbicara berdasarkan konsep yang sudah dituliskan. Mereka tidak pernah berbicara dengan hati karena takut keluar dari teks yang sudah disiapkan. Karena kalau dia berbicara dari hati, teksnya akan dia tinggalkan, hatinya yang berbicara berdasarkan suara hati yang Tuhan berikan. Itu kenapa orang selalu pakai. Tapi programnya masih bisa ada kesempatan untuk dihentikan nggak, Pak? Tergantung presiden. Kan punya program presiden. Kan alih-alih, ya, ece-ecenya ini adalah pengejawantahan daripada janji ketika debat. Inilah janji politik, gitu loh. Tapi telusurilah, kan tadi saya kasih buka ini. Bahwa setiap calon capres dan wapres harus mengikuti RPJMN, RPJPN. Jadi sudah ada kanalisasinya. Bukan hasil ide dari pemikiran yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit memimpin itu. Yang sulit adalah bagaimana mengelabui orang dari perebutan supaya bisa menduduki kekuasaan tadi. Sehingga dia berhak menjadi serigala. Kita jadi domba-domba. Domba-domba mengikuti serigalanya. Kalau nggak tahu hatinya serigala, maka kita tidak tahu. Tapi saya buka di sini. Hati seorang pemimpin, dia hatinya lembut, dia bijaksana atau tidak, dia adil atau tidak, ada pada setiap kebijakannya. Ya. Hati yang bijak pasti adil. Kalau adil, rakyatnya akan diperlakukan beradab. Dan rakyat tidak bisa dihitung dengan data yang menggunakan angka. Karena itu berhubungan dengan nyawa, jiwa. Di mana dalam tubuh kita ada 50 triliun entitas yang masing-masing itu terhubung dengan sang ilah, pemiliknya. Dia hidup. Makanya kelihatan di casing dalam satu tubuh. Kepala, leher, dada, tangan kanan kiri, perut, kaki. Tetapi semua digerakkan oleh entitas-entitas yang kita sebut dengan sel. Makanya kalau tangan luka, dia akan nutup sendiri. Selama selnya masih beroperasi, masih berfungsi dengan optimal. Yang tidak disebut oleh mereka yang jualan obat kena gula. Nah, padahal gula terjadi akibat rusaknya organ-organ. Entah itu liver, entah itu ginjal, dan sebagainya yang tidak mampu mendetoksifikasi seluruh makanan yang mengandung gula, racun-racun, ya, bahkan racun pikiran. Gitu. Mereka tidak mampu dan jadi gula. Jadi tidak melulu karena makanan. Pikiran itu yang nomor satu. Setuju, karena Pak. orang makan banyak karena orang itu tidak bisa mengendalikan pikirannya. Jadi memang dalam hidup ini apa? Jangan berpikir parsial, harus bisa melihat secara holistik, komprehensif, terintegrasi. Kenapa orang pengen jadi hedon? Salahkan televisi, jangan banyak iklan. Ya, itu. Jadi saran saya, hentikan program MBG dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 5 Oktober 2025, atas nama Hendra Ngajiroso, Dharma Wongrekun, dan Ibu Mbak Citra. Dan kita ganti dengan program yang membuat rakyat bisa mandiri melalui program mentoring oleh pemerintah kepada rakyat, supaya rakyat yang sedang tertatih-tatih ekonominya, kita topang untuk dia bisa berdiri, sehingga dia mulai bisa berjalan sendiri, dan bahkan dia berlari. Bagaimana caranya?
sangat mudah. Tergantung nawaitunya, tergantung niatnya, tergantung strong political will dari seorang pemimpin yang berhati negarawan. Jangan pernah mengeliminasi orang yang dianggap secara ekonomi kurang. Itulah sejatinya seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah bapak, di mana tempat rakyatnya menggantungkan harapannya, bukan justru mengeliminir. Kita lihat begitu banyak orang yang berkelebihan, berlebih-lebih, berturah-turah kalau ini. Punya rumah 30. Ya. Oh, banyak. Rumah 30. 30 itu baru sedikit. Ya, coba ada orang yang selalu bilang, saya punya ada apartemen di Kelapa Gading, sekian, saya punya ruko sekian, banyak. Sementara banyak orang yang mau makan satu hari susah. Kenapa bisa terjadi? Salah dia? Enggak salah dia, sistem. Siapa yang dekat dengan ordal, maka dialah yang punya modal. Itulah sistem kapitalis. Siapa yang punya kapital atau punya modal, dia yang boleh hidup, yang tidak, dia akan tersingkir dan modar. Disitulah rakyat membutuhkan dharma, bukan saya. Orang-orang yang berhati baik, orang yang berhati dermawan. Untuk apa? Dermawan itu bukan berarti dia harus kaya. Dia punya ilmu, dia punya hati, bagikan yang berlimpah. Banyak di antara kita begitu banyak hartanya, tetapi hatinya miskin. Sehingga betul-betul apa yang kita rasakan, yang kita lihat terjadi tanggal 25-28 Agustus yang lalu, sesungguhnya itu hanyalah potret kulminasi dari akumulasi persoalan yang sudah menahun, yang terjadi, meledak, dan diledakkan, makanya meledak, gitu. Kenapa saya bilang diledakkan, makanya dia meledak. Dia tidak, yang membuat meledak apa? Proses beruntun dari mulai tahun 2000, awal 2000, bulan November, setelah saya dilantik, PPN 12%, kemudian muncullah MBG ini kan dilaksanakan tanggal 6 Januari. Ya, saya nggak tahu kenapa di push harus 6 Januari 2025. 6, 12, 6. Saya nggak tahu kenapa. Ya, kebetulan atau apa, biarkan Tuhan yang menjawab. Waktu yang menjawab. Terus, ya, apalagi tabung, ya, dibuatlah kanalisasi sekat-sekat. Muncullah harus pakai NPWP, satu orang hanya boleh satu. Ini apa ini? Ngatur-ngatur rakyat. Sudah susah kerjanya ngatur-ngatur, bukan bikin sejahtera, ya, malah bikin susah rakyat. Gopo, Mas. Ya. Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Mereka ada untuk bikin rakyat nggak susah kok. Nggak akan ada demo. Saya jamin 1000%. Demo itu adalah ungkapan gimana kita hidup. Itu. Polisi yang kasihan. Polisi dijadikan keset oleh kekotoran politik. Politik ini yang kotor kok. Gitu. Polisi itu hanya law enforcement, pelaksana daripada hukum yang dibuat oleh yang mau isinya. Rakyat mau ketemu dengan dewan sebagai representatif dari wakil suaranya. Tidak dibuka pintu. Ditaruh polisi. Kan berhadapan wajahnya dengan polisi. Kesel aja sama polisi kan. Gitu loh. Ibarat satpam. Sebenarnya nggak beda sama satpam. Satpam disuruh halangin. Nggak. Misalnya gitu. Itu wakilku. Aku mau ketemu kan gitu. Nggak boleh Pak begini-begini. Kemarahan ke dalam terlampiaskan ke yang tampak. Kira-kira begitu. Ya. Jadi harus paham. Apakah ini ada permainan intelijen? Ya, saya katakan ada. Baru mau tanya. Saya katakan ada. Ada tujuan besar lain yang sedang disiapkan. Jadi ini bukan masalah sekedar hanya masalah perilaku. Itu adalah segala sesuatu yang digaungkan. Tetapi saya mau berikan pemahaman. Di setiap lembaga permainan yang sama terjadi. Kenapa?
Karena tadi yang saya sampaikan, adigium yang diajarkan sejak kecil, tanamkan di kepala kita, menabunglah untuk hari tua. Seolah-olah kalau kita sudah tua, hidup kita mampus, tidak berdaya. Itulah kenapa orang pensiun dibuat ini. Jadi itulah kenapa banyak orang pengen masuk ke pegawai negeri, dipikir nanti bisa gimana. Padahal di pegawai negeri terjadi permainan psikologis yang luar biasa, tidak disadari. Gaji dikasih kecil, kewenangan dikasih besar, kebutuhan tinggi, daya kreatif negatif mulai muncul. Yang disebut dengan strategi kreatif negatif, yang penting hasil prosesnya kumaha engke. Itu yang terjadi. Ya, mari kita mulai buka diri kita. Kita ada dalam bagian itu, pernah ada dalam bagian itu, seperti itu. Kalau kita dulu pernah salah, jangan teruskan kesalahan itu. Kalau kita dulu pernah menjadi pengkhianat, segera keluar, jangan menjadi pengkhianat sampai Tuhan memanggil kita. Ini adalah kesempatan kita untuk laundry your sin. Mencuci dosa. Bukan sekedar money laundering, tapi sin laundering juga harus kita kerjakan. Sin laundering. Day by day. Ya, day by day. Reformasi day by day. Gak perlu bikin tim, gak perlu bikin aturan. Aturan sudah ada di dalam hati kita. Aturan yang dimunculkan, ini adalah konsep homo homini lupus. Manusia suruh mengawasi manusia. Sadar nggak? Manusia yang mengawasi belum tentu lebih baik daripada yang diawasi. Hanya karena dia punya perangkat, dia punya power, dia kerjain orang yang kecil, padahal dia yang brengsek. Ayo kita buktikan. Jadi tidak boleh ada satupun di bangsa ini yang mau yang boleh menindas rakyatnya atas nama aturan, atas nama angka, dan atas nama data untuk kesuksesan agenda 2030. Mari sama-sama rakyat, kita bangkit bersama untuk mempermuliakan Tuhan. Kita hadir di sini bukan di dunia ini, bukan untuk mencari kesenangan pribadi, tetapi kita bersatu supaya apa? Supaya nama Tuhan, bukan nama manusia itu yang ingin mengambil alih kendali Tuhan dalam mengontrol hidup kita. Biarlah hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Mulai hari ini, mari sama-sama kita buka hati. Biarkan jiwa kita dikendalikan hanya oleh ilahi, divine. Supaya kita bisa mewujudkan rencana Tuhan di dalam hidup kita yang indah. Jangan lagi kita membuat rencana-rencana sendiri. Karena ketika kita membuat rencana-rencana sendiri, di situ akan terselip hawa nafsu. Karena rencana kita selalu akan berhubungan dengan budgeting. Itulah kenapa banyak di antara kita, saya pun dulu pernah juga keliru karena tidak paham. Sekarang saya buka. Saya akan bagikan apapun yang saya miliki dalam sisa waktu hidup saya. At any time, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya akan bagikan, saya akan lakukan yang terbaik untuk bangsa ini selama saya masih ada hidup. Ya, lakukan yang terbaik selama masih ada hidup. Karena waktu kita tidak pernah kita tahu. Tapi percayalah, jangan pernah takut. Kalau kita menjalankan tugasnya, maka fasilitas hidup dia siapkan. Keselamatan dia siapkan. Dan akan ada yang meneruskan perjuangan ini. Ya, jangan merasa bahwa, oh karena saya bukan. Saya hanyalah tiki mengantarkan, akan ada estafet berikutnya. Mari sama-sama. Ya, apalagi Bu Citra, tidak usah pakai urutan-urutan nomor. Karena hidup kita ini, ya, hidup kita ini tidak pakai nomor. Ya, makanya saya suka ini ketika ada yang bilang, Tuhan itu tidak pernah urusin angka. Karena dia bukan angka. Dia adalah infinity. Ada pertanyaan netizen nggak? Coba tanyakan, mumpung saya ada. Silakan. Sebelum pertanyaan ya, biar karena ini pada tersentuh semuanya, ini pada berdoa semuanya. Iya, memang kita memang harus menaikkan frekuensi sih dengan doa. Hanya ada 2 jenderal yang saya percaya di Republik ini. Yang pertama Jenderal Sugeng, yang kedua Jenderal Dharma Pungli.
Pak Dharma, pertanyaan pertama, sampai kapan sih Pak ekonomi ini bisa stabil? Yang kedua, kenapa sih Pak Dharma nggak mau bahas mantan institusinya yang sekarang lagi sorot mata kamera semuanya pada mengarah? Tadi saya nggak bahas. Reformasi itu bukan di polisinya, Ya. Sistem politiknya. Lebih Ya, karena apa? Ya. Karena sistem, ya. Kalian pikir di Kemenkes baik? Kalian pikir di Badan POM bagus? Kalian pikir di Badan BPN bagus? Kalian pikir di mana lagi? ESDM bagus? Ini hanyalah Polri hanya dijadikan keset. Karena dia berhadapan terus-menerus setiap hari dengan masyarakat. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Jadi, kita harus paham dulu semuanya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa, oh dia tidak benar. Tapi sebenarnya kita nggak paham bahwa kita sendiri dalam keadaan tidak benar. Saya ingin kita semua membuka itu supaya kita tercelikkan mata kita. Bahwa polisi bergerak atas perintah daripada yang tertinggi. Memang betul, ikan busuk dari kepala. Tapi kepala di dalam suatu negara itu adalah kepala pemerintahan. Dan polisi itu dipilih, pimpinan tertingginya dipilih. Maka apa yang dirasakan, ya, semakin tidak nyamannya masyarakat melihat Polri, saya sadari. Itu karena apa? Karena terasa pembiaran, bahkan ada yang Polri digunakan sebagai tameng untuk melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak benar dari yang menempatkan dia. Gitu. Ya. Dan kalau dia tidak berani untuk bilang say no, maka dia akan terus. Apalagi kalau dia tersandera. Dan rata-rata jadi tersandera. Lihat, tidak pernah ada di negeri ini budaya mengundurkan diri karena malu, karena bertanggung jawab. Karena apa? Tersandera dengan apa? Comfort zone. Kenyamanan yang dia dapatkan dan dia sudah membuat banyak loophole. Sehingga kalau dia turun, dia khawatir loophole-nya akan ketahuan. Satu, dia masuk dalam pusaran politik praktis. Dia tertarik-tarik. Untuk apa? Untuk mengamankan posisi dia biar nggak diganti. Terus kemudian, dia lagi bergeser, tidak lagi menjadi alat negara, tetapi alat kekuasaan. Yang dimanfaatkan, dipergunakan oleh penguasa dan pemodal.